antara metode trend semi rata-rata, last moment, dan trend slash square, hasilnya adalah tidak berbeda jauh, di mana Sobat Milenial, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang forecasting penjualan. Forecast merupakan ramalan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan forecasting penjualan merupakan suatu ramalan atau perkiraan atau estimasi untuk sebuah penjualan yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan asumsi-asumsi tertentu. Sebelum menyusun anggaran penjualan, manajemen perlu didukung oleh data-data yang akurat. Salah satu data yang digunakan untuk menyusun anggaran penjualan adalah data dari hasil perhitungan forecasting. Di sini manajemen dapat menerima, menolak, atau memodifikasi hasil forecasting sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manajemen. Karena memang untuk forecasting tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman, karena juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti ada juga kapasitas perusahaan, fasilitas yang tersedia, elastisitas harga, dan sebagainya. Dalam suatu manajemen, forecasting memiliki hubungan yang erat dengan sebuah perencanaan. Karena data forecasting di sini dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar untuk membuat rencana penjualan dalam periode atau dalam suatu periode tertentu. Dalam memilih metode forecasting penjualan dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti sifat produk yang dijual, apakah sifatnya tahan lama atau tidak. Kemudian metode distribusi, apakah distribusi dilakukan secara langsung atau tidak. Kemudian ukuran perusahaan dibanding dengan pesaing-pesaingnya, apakah mendominasi pasar atau tidak. Kemudian tingkat persaingan, apakah di situ terjadi persaingan bebas atau terjadi monopoli. Kemudian data historis, tentunya di sini diperlukan data historis tentang penjualan minimal 5 tahun. Lebih dari 5 tahun akan memperoleh hasil ramalan yang lebih akurat. Kemudian yang terakhir sifat permintaan produk, apakah permintaan bersifat musiman atau tidak. Jadi manfaat dilakukannya perhitungan forecasting penjualan bagi manajemen dapat membantu dalam hal yang pertama, kebijakan perencanaan produksi. Artinya dengan adanya forecasting penjualan, manajemen tahu berapa kebutuhan barang jadi yang akan dijual dalam suatu periode tertentu. Sehingga di sini bisa ditetapkan kebijakan perencanaan dalam memproduksi suatu barang. Kemudian yang kedua, kebijakan persediaan barang jadi. Di sini untuk barang jadi tentunya adalah barang yang siap untuk dijual atau hasil produksi tadi. Jadi setelah barang ini tersedia untuk dijual, dapat memenuhi permintaan yang dilakukan divisi penjualan, tentunya harus sesuai dengan jumlah yang direncanakan oleh bagian penjualan, sebagaimana dihitung dalam forecasting penjualan. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemakaian mesin dan peralatan. Karena tentunya perusahaan dalam memproduksi barang itu menggunakan mesin dan peralatan yang ada. Artinya dengan adanya forecasting penjualan, kita tahu berapa unit yang harus dihasilkan, sehingga dalam pemakaian mesin dan peralatan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Seperti kebutuhan BBM-nya, kebutuhan untuk dilakukan pemeliharaan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kebijakan investasi aset. Artinya dengan mengetahui berapa jumlah permintaan dari divisi penjualan, di sini dapat diketahui berapa kira-kira diperlukan aset atau investasi aset dalam melakukan penjualan. Baik itu aset untuk produksi maupun aset untuk penjualan. Kemudian
Yang kelima, perencana pembelian bahan baku dan bahan penolong. Karena dengan diketahuinya berapa jumlah produk yang diminta oleh bagian penjualan, tentu bagian produksi harus mengetahui berapa jumlah pembelian bahan baku dan penolong yang mesti harus dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah rencana aliran kas. Karena dengan adanya perencanaan penjualan, tentu sudah dapat gambaran berapa rencana aliran kas masuk yang diterima, dan tentunya nanti bisa dibuat aliran kas yang keluar yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dapat diketahui berapa nanti jumlah cash flow in dan cash flow out. Dalam melakukan forecasting, dapat dilakukan beberapa teknik. Yang pertama yaitu kualitatif, atau disebut juga dengan teknik adjustment. Artinya di sini, forecasting dilakukan berdasarkan adjustment atau pendapat dari seseorang. Jadi seseorang yang dapat dimintai pendapat dalam melakukan forecasting seperti pendapat dari salesman, kemudian dari manajer penjualan, kemudian pendapat dari ahli atau berdasarkan hasil survei. Artinya untuk salesman, di sini dia memiliki pengalaman yang telah dia lalui selama melakukan penjualan. Sehingga dari pengalaman-pengalaman ini dapat diketahui berapa jumlah penjualan yang bisa dilakukan dalam beberapa periode. Kemudian terkait dengan manajer penjualan, adjustment yang bisa dilakukan adalah dengan penerapan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam penjualan. Dengan kebijakan ini, perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah perkembangan penjualan dalam setiap periode. Atau bisa berdasarkan pendapat ahli, di mana di sini ahli merupakan ahli pemasaran atau ahli marketing yang secara keilmuan memang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai ahli. Kemudian yang terakhir bisa dilakukan survei, artinya survei bisa dilakukan dengan turun ke pasar atau ke lapangan atau dengan survei ke konsumen. Kemudian yang kedua adalah teknik kuantitatif, yaitu perhitungan forecasting yang dilakukan dengan cara perhitungan matematis atau statistik. Ini dapat dilakukan seperti dengan melakukan analisis tren, baik itu nanti ada tren semi rata-rata, tren momen, tren least square, atau bisa juga dilakukan dengan teknik industri, ya, seperti dengan perkembangan industri atau dengan market share. Selanjutnya kita coba hitung untuk forecasting penjualan dengan metode tren semi rata-rata. Di mana di sini ada data penjualan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kemudian ini kuantitas penjualannya. Kemudian ini rumus yang akan kita gunakan dengan tren semi rata-rata, di mana di sini Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y-nya adalah penjualan, A adalah rata-rata 1 atau rata-rata 2, tergantung mana yang dijadikan sebagai tahun dasar. Kemudian untuk B, rata-rata 2 dikurang rata-rata 1 dibagi N. N adalah jarak periode rata-rata 1 dengan rata-rata 2. Dan X adalah tahun ke X. Untuk tren semi rata-rata, nanti data kita bagi menjadi 2 ya. Yang di sini ada 2015, 16, 17, ini menjadi kelompok 1. 18, 19, 20 menjadi kelompok 2. Sekarang kita hitung rata-rata dari masing-masing kelompok ini. Jadi untuk rata-rata 1 itu 4250 ditambah 5000 ditambah 5750 dibagi 3. Dapatnya adalah 5000. Ini untuk kelompok 1 ya. Jadi yang 3 ini dibagi 3, jumlah dari 3 ini. Dan untuk rata-rata 2, 6500, 6700, dan 7200 dibagi 3, dapatnya adalah 6800. Jadi ini 6500, 6700, 7200 dibagi 3, dapatnya 6800. Kita tulis di sini. 6800. Selanjutnya setelah diperoleh A atau nilai rata-ratanya, kita hitung yang B-nya. B, yaitu rata-rata 2 dikurang rata-rata 1 dibagi N. N merupakan jarak periode rata-rata 1 dengan rata-rata 2. Berarti ini rata-rata 2, ini rata-rata 1. Maka dibuat B sama dengan 6800, ini rata-rata 2, dikurang 5000,
ini rata-rata 1 dibagi N 3. Jadi 3 itu diperoleh jarak dari rata-rata 1 ke rata-rata 2 ini. Jadi jaraknya ini dihitung 0, ini 1, ini 2, ini 3. 3 ya. Jadi N-nya adalah 3. 1, 2, 3. Dapatnya adalah 600. Maka nilai B sudah didapat 600. Sekarang kita tinggal mencari nilai X. X ini merupakan tahun ke berapa yang akan kita hitung untuk tahun 2021. Jika kita menggunakan rata-rata 1, artinya di rata-rata 1 ini akan menjadi tahun dasar. Maka dapat kita hitung, ini tahun dasarnya dijadikan 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tahun 2021 merupakan tahun ke-5, berarti X-nya 5. Jika kita gunakan rata-rata 1 sebagai tahun dasar. Tapi jika kita gunakan rata-rata 2 sebagai tahun dasar, di sini berarti ya, ininya adalah 0. Maka untuk tahun 2021 itu adalah tahun kedua. Ya, tahun kedua. Maka dapat dihitung berapa jumlah volume penjualan untuk tahun 2021. Sekarang kita gunakan dulu untuk tahun dasar rata-rata 1. Jadi tahun dasar 1, volume penjualan 2021 adalah 5.000. Artinya kita ambil ini ya, tahun dasarnya. Karena di sini rata-ratanya, rata-rata 1 yang kita pakai, 5.000 ditambah 600 dikali 5. Jadi 600 ini adalah B-nya, ini B-nya. 5 ini adalah tahun ke-5, maka dapatnya adalah 8.000. Yaitu 5.000 ditambah 600 dikali 5. Kan dapatnya 3.000 ya. Maka menjadi 5.000 ditambah 3.000 menjadi 8.000. Jadi jika menggunakan tahun dasar 1. Sekarang jika kita menggunakan tahun dasar 2 sebagai nilai A, ya, jika tahun dasar 2 ya, untuk nilai A-nya, 6.800 ditambah 600 ini nilai B dikali 2, karena ini tahun kedua. Kita gunakan rata-rata yang kedua ya, tahun dasarnya. Tahun 2, 600 kali 2 itu 1.200. Maka 6.800 ditambah 600 dikali 2 itu 1.200, 1.200. 6.800 ditambah 1.200, dapatnya adalah 8.000. Baik menggunakan tahun dasar 1 maupun tahun dasar 2 sebagai dasar perhitungan, hasilnya akan sama. Di sini yaitu sama-sama 8.000. Inilah hasil forecasting dengan menggunakan metode semi rata-rata. Sekarang kita lihat teknik untuk metode Tennis Moment. Di mana di sini ada data penjualan, di sini ada data yang 6 tahun, kemudian ini volume penjualannya. Dan rumus yang digunakan untuk Tennis Moment adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Di mana nanti kita akan membuat dua persamaan terlebih dahulu. Di mana persamaan yang pertama, jumlah Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali jumlah X. Kemudian yang persamaan kedua, jumlah X dikali Y sama dengan A dikali jumlah X ditambah B dikali jumlah X kuadrat. Kemudian kita hitung lebih dahulu berapa X-nya. Yang tahun pertama 2015 ini dijadikan sebagai tahun dasar ya, artinya nanti 0. Kemudian berikutnya 2016 ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 tahun. 6 tahun dengan tahun dasar. Kemudian dijumlahkan adalah 15. Kemudian untuk X kuadrat, tentu dikuadratkan dari X, ini 1, ini 2 kali 2, 3 kali 3, 9, kemudian 16, 5 kali 5, 25. Jumlahnya adalah 55. Kemudian kita hitung X kali Y, ini Y, ini X ya, 0, 5.000 kali 1, 5.000, 5.750 kali 2, 11.500, 6.500 kali 3, 19.500, 6.700 kali 4, 26.800, 7.200 kali 5, 36.000. Sehingga dijumlahkan ini menjadi 98.000. Dan kita masukkan dalam persamaan. Di mana untuk persamaan 1 di sini jumlah Y 35.400 ini ya. 35.400 sama dengan N
dikali A. Dan ini jumlah data, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6A ditambah 15B, di mana di sini 15-nya adalah jumlah dari X. Ini, jumlah dari X. Menjadi 15B. Kemudian persamaan yang kedua, 98.800, ini merupakan jumlah XY, ini jumlah XY, sama dengan 15A, 15A ini. Jadi jumlah X dikali A, jadi 15A. Ditambah B dikali jumlah X kuadrat, jadi 55B. Ini 55 dikali B, jadi 55B. Atau untuk lebih mudahnya dalam menghitung persamaan, karena nanti akan disubstitusikan ya. Ini kita buat A-nya ini kita samakan. Kita cari untuk kelipatan terkecilnya antara 15 dengan 6. Maka dapatnya adalah 30. Berarti kalau 6-nya ini nanti dikali 5, untuk 15-nya dikali 2. Maka untuk yang awal ini, karena ini persamaan ya, 98.800 ini harus dikalikan 2 juga. Kemudian yang 55.000 ini harus dikali 2, maka dapatnya 110.000. Kemudian ini dapatnya 197.600, yaitu 98.800 dikali 2. Mengapa harus dikali 2? Karena di sini untuk menyamakan variabel A-nya ini. 15, jadi 30 kan dikali 2, jadi semuanya ikut dikalikan 2. Sedangkan untuk yang persamaan 1, 6A ini menjadi 30A, artinya 6 ini dikali 5, maka ini pun dikali 5 juga. Dapatnya 177.000. Kemudian yang 15.000 dikali 5 dapatnya 75.000. Sehingga jika dikurangkan, ini dikurangkan ya. Ini 197.600 dikurang 177.000 sama dengan 20.600. Sedangkan 30-nya ini 30A0, ini 110B kurang 75B dapatnya 35B. Maka B sama dengan 20.600 dibagi 35, dapatnya adalah 589. Jadi ini dapat nilai B ya, nilai B ini. Sekarang kita cari lagi nilai A. Nilai A. Jadi untuk nilai A itu bisa kita masukkan ke persamaan karena B-nya sudah dapat ya. B-nya sudah dapat tadi 589. Maka kita masukkan aja ke persamaan 1, di mana di sini ada 35.400 sama dengan 6A ditambah 15. 15 ya, dikali B. B-nya sudah dapat 589. 35.400 sama dengan 6A ditambah 8.829. Ini merupakan 15 dikali 589. Menjadi 35.400 dikurang 8.829 sama dengan 6A. Maka A 26.571 dibagi 6. Jadi 35.400 dikurang 8.829 dapatnya 26.571 dibagi 6. Dapatnya adalah 4.429. Kalau untuk nilai A sudah dapat dan nilai B sudah dapat. Maka sekarang kita buat persamaan. Persamaan tren Y sama dengan 4.429 ditambah 589 dikali X. Ini angkanya ya. Ini A-nya, ini B-nya. Ini A-nya, ini B-nya. Kemudian untuk volume penjualan tahun 2021 bisa kita hitung dengan persamaan ini. Y sama dengan 4429 ditambah 589 dikali 6. Karena untuk tahun 2021 adalah tahun yang ke-6 nih. 1, kedua, ketiga, 4, 5, dan 2021 merupakan tahun yang ke-6. Maka dapatnya adalah 4.429 ditambah 3.534. Maka menjadi 7.963. Jadi inilah volume penjualan tahun 2021 berdasarkan perhitungan metode trends moment. Jadi kalau kita buat trends per tahunnya berdasarkan perhitungan trends moment adalah ini dia hasilnya. 2015, 16, 17, 20, 21 nih. 429, kemudian 5018, 5607, 6196, kemudian 6785, 7374, dan 7963. Jadi ini trendsnya atau kecenderungan dalam setiap tahunnya.
Sekarang kita masukkan untuk tren yang sudah kita hitung tadi ke dalam sebuah grafik. Di sini ada data tahun ya, ini tahunnya, ini penjualan, kemudian ini tren. Kemudian ini bentuk grafik yang akan kita masukkan. Mana di sini untuk penjualan tahun 2015 4.250. 2015 ya 4.250 kita buat di sini ya. Kemudian 2016 5.000. Ini pergerakannya naik menjadi 5.000 di 2016. Kemudian 2017 naik lagi menjadi 5.750. Kemudian 2018 6.500. 2019 6.700. Kemudian 2020 7.200. Ini adalah pergerakan dari penjualan. Sekarang kita lihat untuk tren yang sudah kita hitung tadi, di mana 2015 adalah 4.429. Ya, kita masukkan di sini. Kemudian 2016 5.018 ya ini. Kemudian 2017 5.607. Kemudian 6.196. Kemudian 6.785. Dan yang terakhir 7.374. Kemudian proyeksi untuk tahun 2021 di sini adalah 7.963. Ya, kita masukkan ya, 7.963, hampir 8.000 tahun 2021. Kemudian dapat kita lihat di sini bahwa gerakan garis dari penjualan, warna merah ya, warna merah penjualan, tidak berbeda jauh dengan garis tren. Garis tren berbentuk lurus, sedangkan penjualan ada naik, kemudian ada turun di sekitar garis tren. Jadi di tahun 2021, ketika tren di sini sudah dihitung 7.963, maka penjualan ini diperkirakan tidak akan jauh dari angka 7.963 ini. Meskipun ada naik mungkin cuma sedikit, ataupun turun juga cuma sedikit. Sekarang kita akan mencoba untuk menghitung ramalan penjualan atau forecasting dengan metode trend square. Jadi ini ada data penjualan untuk 6 tahun ya, 2015 sampai dengan 2020. Ini untuk kuantitas penjualannya dalam unit. Dan ini rumus yang digunakan dalam menghitung trend square, yaitu Y sama dengan A ditambah X, di mana A nanti diperoleh dari jumlah Y per N, kemudian Y-nya akan diperoleh dari jumlah X dikali Y dibagi sigma atau jumlah kuadrat. Jadi asumsi dalam metode trend square ini adalah nilai X di sini adalah 0. Asumsinya nilai X-nya adalah 0. Karena kalau dilihat dari rumus hampir sama dengan yang tren momen. Sekarang kita hitung lebih dahulu untuk X ya, atau tahun keberapanya. Karena di sini jumlah datanya adalah genap 6 tahun ya. Maka untuk data kita bagi dua kelompok. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua ya. Kelompok yang pertama kita minus 1, min 3, min 5. Kemudian kelompok yang kedua 1, 3, dan 5. Sehingga jika jumlah adalah 0. Namun jika jumlah datanya di sini adalah ganjil, umpamanya data cuma sampai 2019, artinya ada 5 data ya. Berarti dibuatnya adalah 2017 ini 0. Kemudian ini 1, ini ke 2. Dan ini min 1, ini min 2. Jika datanya ganjil. Tapi jika datanya genap, seperti ini buatnya. Jadi 1, 3, 5. Min 1, min 3, min 5. Kemudian untuk X kuadrat, ya X kuadrat tentu kita kuadratkan dari X ini aja. Jadi 5 kali 5, 5, 9, 1, ini 9, tentunya 3 ini ya, 3 kali 3, kemudian 5, kuadrat sama dengan 25. Sekarang X dikali Y, berarti penjualan dikali tahun ke berapa ya? Ya ini dapatnya 4250 dikali min 5 dapatnya min 2120. Min 21 250. 5000 dikali min 3 dapatnya 15.000 dan seterusnya sampai 7200 dikali 5 dapatnya 36.000. Sehingga totalnya adalah 20.600.
jika dijumlahkan ya, karena di sini ada yang minus, ada yang plus. Setelah dijumlahkan jawabnya 20.600. Sedangkan untuk X kuadrat jumlahnya adalah 70. Dan untuk X jumlahnya adalah 0. Jadi sekarang kita hitung untuk nilai A, di mana nilai A adalah jumlah Y dibagi N. Ini itu banyaknya data ya. Jadi banyak data di sini ada 6, karena 6 tahun. Sedangkan jumlah Y tentu adalah ini, 35.400. Maka jika kita masukkan ke rumus, A-nya adalah 35.400 dibagi 6. Dapatnya 5.900. Ini nilai A. Sekarang kita cari nilai B. Nilai B itu jumlah dari X kali Y per jumlah X kuadrat. Berarti ini, X kali Y ini 2600 bagi 70. Ini jumlah X kuadrat. Maka dapatnya adalah 294. Sekarang kita sudah dapat persamaan, di mana untuk A adalah 5.900 dan B-nya adalah 294. Maka jika kita buat persamaan least square-nya adalah Y sama dengan 5.900 ditambah 294 dikali X. X ini adalah tahun keberapa yang akan kita cari. Sekarang kita akan menghitung untuk tahun 2021. Jadi kalau kita akan meramal di tahun 2021, tentunya X-nya ini nanti adalah kita urutkan aja ini. Karena ini datanya ganjil, ya, ini ada 1, ini 3, ini 5, maka berikutnya adalah 7 untuk tahun 2021. Maka X-nya ini nanti kita ganti dengan angka 7. Sehingga jika kita hitung volume penjualan untuk tahun 2021 adalah 5.900 ditambah 294 dikali 7. Jadi X-nya 7 ya, karena tahun ke 7, ini tahun pertama, ini ketiga, ini kelima, dan ke-7 untuk 2021. Dapatnya adalah 5.900 ditambah 2.060 sama dengan 7.960. Jadi inilah volume penjualan di tahun 2021 berdasarkan perhitungan forecasting dan least square. Sehingga jika kita bandingkan antara metode trend semi rata-rata, last moment, dan trend least square, hasilnya adalah tidak berbeda jauh, di mana untuk semi rata-rata 8.000, untuk momen 7.963, dan untuk last square 7.960.